Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian mengikuti pelajaran matematika hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari sekaligus mengingat-ingat kembali mengenai pelajaran yang sudah pernah kalian pelajari di SMP, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini penting karena nanti akan berkaitan langsung dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya, Bapak ingatkan setelah kegiatan ini diharapkan kalian dapat menentukan penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Kita mulai. Apa itu persamaan linear satu variabel? Nah, linear itu artinya berpangkat satu ya. Satu variabel berarti dia memiliki satu huruf. Semoga kalian masih ingat. Persamaan linear satu variabel ditandai dengan tanda hubung sama dengan dan memuat satu macam variabel saja. Nah, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Di sini tidak ada yang berpangkat 2 nanti ya, karena judulnya adalah persamaan linear. Jadi hanya berpangkat 1 atau tidak ditulis pangkatnya. Nah, yang mana yang namanya variabel di sini? Coba perhatikan penjelasannya. A-nya disebut koefisien, X-nya disebut variabel. Jadi, untuk yang menempel dengan variabel, yang X-nya adalah variabel, yang menempel dengan variabel, itu disebut sebagai koefisien. Ya, yang nanti B-nya disebut konstanta. Nah, A, ini ya, A-nya dan B, ini nanti berupa angka, sedangkan variabelnya yang berupa huruf. Tidak tertutup hanya X saja, bisa Y juga ya, tergantung dari soal, tapi di bentuk umumnya A dan B-nya nanti berupa angka, dan yang menempel dengan angka itu, yang menempel dengan huruf X itu disebut sebagai koefisien ya. Oke, kita lanjut ke beberapa bentuk sebagai contoh ya. Nah, contohnya A itu 3X tambah 4 sama dengan 5. Nah, di sini kok ada dua konstantanya, Pak? Ada 4 dan 5. Nanti inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X atau variabelnya ya, karena variabel yang akan kita cari. B-nya Y dikurangi 5 sama dengan 7, jadi di sini variabelnya berubah menjadi Y. Kalau tadi X, sekarang variabelnya adalah Y. Yang CX per 2 tambah 6 sama dengan 3. Ini juga merupakan persamaan linear satu variabel meskipun X-nya berada dalam bentuk pecahan. Berarti koefisiennya di sini adalah dalam bentuk pecahan. Ingat, kalau kalian ketemu X kuadrat, itu bukan persamaan linear ya. Bukan persamaan linear. Dan juga kalau kalian ketemu X plus Y, atau X min Y, atau sebagainya, ini bukan persamaan linear satu variabel. Ini sudah dua variabel hitungannya ya, karena ada X dan Y-nya. Jadi ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Oke? Untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, caranya yaitu dengan memindahkan atau mengumpulkan variabelnya ke satu ruas yang sama. Semoga masih ingat dengan caranya. Sambil kita ingat-ingat, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal persamaan linear satu variabel. Nah, perhatikan contohnya yang pertama. Nilai X yang memenuhi persamaan X ditambah 5 sama dengan min 2 adalah, nah, caranya mencari, Pak tulis dulu soalnya, X plus 5 sama dengan min 2, yaitu kalian kumpulkan yang ada hurufnya ke sebelah kiri, atau biarkan di kiri yang huruf saja, kemudian yang angka yang berdiri sendiri tanpa huruf ini pindahkan ke sebelah kanan, jadinya X sama dengan min 2-nya tetap di kanan sama dengan plus 5-nya berubah menjadi min 5. Ingat, kalau memindahkannya seperti ini ya, dari plus berubah jadi min, atau dari min berubah menjadi plus. X-nya sama dengan min 2 min 5, itu nilainya adalah min 7 ya. Jadi nilai X sama dengan min 7. Oke? Semoga bisa dipahami dan diingat. Untuk contoh yang kedua, nilai Y yang memenuhi persamaan 2Y min 3 sama dengan 3Y plus 1 adalah, nah sekarang variabelnya berubah menjadi Y.
Cara menjawabnya sama, Bapak tulis soalnya dulu. Kumpulkan yang berupa huruf, yaitu yang ada Y-nya, ke sebelah kiri, sedangkan yang berupa konstanta atau angka saja ke sebelah kanan. Ya. Kemudian 2Y dikurangi 3Y karena dari positif berubah jadi negatif 3Y ya. Sama dengan 1 boleh tidak ditulis kalau dia plus, boleh tidak ditulis kalau dia ditulis paling depan, kalau min harus ditulis minnya, seperti nomor 1 tadi. Ditambah 3. Ingat dari min, ya, dari min 3 berubah jadi plus 3. Hasilnya 2Y dikurangi Y, 2 dikurangi 3 adalah min 1Y, atau kita tulis min Y saja, sama dengan 4. Nah, kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, Y-nya ini tidak boleh negatif. Ya, yang di depannya Y ini kalau sudah bentuk Y sama dengan tidak boleh ada min depannya. Kemana kita bawa minnya? Minnya kita bawalah ke angka 4-nya. Sehingga Y sama dengan min 4. Jadi nilai Y-nya sama dengan min 4 ya. Itu caranya untuk yang nomor 2, semoga kalian bisa memahami. Kalau misalkan belum, silahkan ditanyakan ya. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Contoh ketiga, nilai A yang memenuhi persamaan 3A plus 2, dalam kurung ya, 3 buka kurung A plus 2 ditambah 5 sama dengan 12 adalah, Mbak tulis dulu soalnya lagi, caranya adalah kalikan ke tengah dulu, 3 dengan A jadinya adalah 3A, kemudian 3 kali 2 jadinya adalah plus 6, nah plus 5-nya tidak ada perubahan, sama dengan 12. Baru kita jumlahkan dulu yang bisa dijumlahkan. 3A-nya tidak bisa dijumlahkan, biarkan dulu. 6 tambah 5 adalah 11, plus 11 sama dengan 12. Seperti tadi lagi, pindahkan 12-nya ke sebelah kanan. Yang ada A-nya biarkan di kiri. 3A sama dengan 12 min 11. Oke, ini menghalangi, jadi Bapak hapus dulu. Nah, jadi seperti itu. 12 min 11, 11-nya yang pindah ke kanan, jadinya 3A sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya membagi ini? Kalian tinggal pindahkan saja 3-nya ke sini. Ya, karena di sini dia menempel 3-nya dengan A, atau dengan kata lain 3 dikali A, maka 3-nya kalau dipindah dari kali, lawannya adalah bagi. Jadi A sama dengan 1/3. Jadi nilai A sama dengan 1/3. Semoga bisa dipahami ya. Untuk 3 contoh pertama, kita lanjut ke contoh keempat. Nilai Y yang memenuhi persamaan berikut adalah, kembali jadi Y lagi, Y/2 sama dengan Y/3 ditambah 4. Wah, kok pecahan sekarang ya? Nah, caranya sebenarnya sama. Mengumpulkan dulu. Jadi, kita coba dari langkah awal ya. Pak tulis soalnya ulang, lihat layar yang bagian ke tengah sedikit. Y/2 sama dengan Y/3 ditambah 4. Ingat, kumpulkan yang ada Y-nya ke sebelah kiri ya, yang ada hurufnya ke kiri, yang tidak ada hurufnya ke kanan. Jadinya, Y/2 dikurangi Y/3 sama dengan 4. Ya, jadi Y/3 ini dari positif berubah jadi min kalau dibawa ke sebelah kiri. Nah, kalau sudah dikumpulkan, ingat, mengurangi pecahan itu penyebutnya harus sama. Di sini kan belum ya. Di sini penyebutnya 2 dan 3. Ya. Atau pernya itu harus sama. Kalau nggak tahu penyebut, pernya itu harus sama. Jadi kita akan mengalihkan silang. Y/2-nya akan kita kalikan 3. Ya. Nah, dikalikan 3/3. Kenapa? Karena kalau bawahnya dikalikan 3, atasnya juga harus dikalikan 3, dikurangi Y/3, ya Y/3-nya sekarang kita kali silang dengan 2, dikali 2/2. Oke? Sebenarnya bukan kali silang sih ya, kali tukar jadinya. Yang di sini, yang Y/2 ini
dikali dengan penyebutnya Y yang per 3, yang Y per 3-nya dikalikan dengan 2. Ya. Nah, kenapa harus 3 per 3? Kenapa nggak boleh yang di bawahnya saja dikalikan? Ingat, dalam matematika itu tidak boleh mengubah nilai, yang boleh mengubah bentuknya. Ya, ini bentuknya berubah karena 3 per 3 dan 2 per 2 itu sama saja kalian dengan mengalikannya dengan 1. Ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit. Sama dengan 4. Jadi ini sekarang hitung-hitungannya, ini namanya samakan penyebut ya. Hitung-hitungannya adalah Y kali 3 adalah 3Y, 2 kali 3 adalah 6, dikurangi Y kali 2 adalah 2Y. Ya. Kalau sudah, 2Y-nya per 6, karena 3 kali 2 adalah 6. Sama dengan 4. Ya, oke. Kemudian karena sudah sama-sama per 6, kita gabungkan saja jadi 1. 3Y min 2Y dibagi 6, jadikan 1, sama dengan 4. Nah, sudah. Di sini, langkah berikutnya, kalian adalah baru mengalihkan silang. Kalau tadi samakan penyebut itu mengalihkan ditukar. Kalau sekarang mengalihkan silang. 3Y min 2Y per 6 sama dengan 4. Kali silang maksudnya adalah 6-nya ke 4 ya. 6-nya ke 4. Kalau di sini kan 4-nya tidak ada penyebutnya. Berarti tidak usah dibawa ke kiri. Jadi cukup 6-nya saja yang dikalikan ke kanan. Oke, 3Y dikurangi 2Y dulu, itu Y per 6 sama dengan 4. Oke, di sini Bapak keliru tadi ya. Kita belum kalikan dulu silang. Yang kita kalikan silang adalah yang ini. Ya. Nah, kenapa di sini baru dikalikan silang? Kita kurangi dulu. Ya. 3Y min 2Y per 6 sama dengan 4. 3Y dikurangi 2Y kan Y saja. Y per 6 sama dengan 4, kita kalikan 6-nya ke 4. Jadinya Y sama dengan 4 kali 6, Y sama dengan 24 ya. Nah, jadi nilai Y-nya sama dengan 24. Oke. Kita ke contoh yang kelima sekarang. Contoh 5. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah X per 4 ditambah 3X per 2 sama dengan 4X min 5 per 3. Nah, di sini karena cukup banyak X-nya, ada 3 ya. Jadi kita mulai dengan penyelesaiannya dulu, pelan-pelan. Bapak tulis soalnya dulu. Kemudian, di sini perlu kalian perhatikan ya. Jadi untuk X yang di sebelah kanan, jangan dulu dikumpulkan dengan yang di sebelah kiri, ini jangan dulu dibawa ke sini ya. Jangan dulu. Yang perlu kalian lakukan adalah selesaikan dulu yang sebelah kiri, karena di sini juga ada 2 X-nya. Caranya bagaimana? Kita samakan penyebut juga, di mana di sini 2 ini kan bisa jadi 4 dengan cara dikalikan 2. Jadinya adalah X per 4, ini dikalikan dengan 1, biar tetap jadinya 4, ditambah 3X per 2-nya kita kalikan dengan 2 per 2, agar 2 yang di bawah jadi 4, dan kalau yang di bawah dikali 2, maka atas juga harus kali 2. Sama dengan 4X min 5 per 3, kemudian X per 4 itu tetap nilainya, ditambah 3X kali 2 adalah 6X, 2 kali 2 itu 4, jadinya 6X per 4, sama dengan 4X min 5 per 3. Kemudian, karena penyebutnya di sini sudah sama ya, 4 dan 4, kita jadikan 1, jadinya adalah X plus 6X per 4, sama dengan 4X min 5 per 3. Nah, di sini penyebutnya sudah sama-sama per 4 ya, jadi disatukan. Kemudian kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Di sini X tambah 6X-nya bisa. Jadinya 7X per 4 sama dengan 4X min 5 per 3. Nah, selanjutnya perhatikan layar yang sebelah kanan. Bapak tulis ulang soalnya. Di sini 7X per 4 sama dengan 4X min 5. Kita bisa selesaikan dengan cara mengalih silang. Jadi 3-nya ini ke 7 ya. 3-nya ke 7, 4-nya yang ke 4X min 5. Jadinya adalah 3 dikali 7X sama dengan 4 dikali 4X min 5. Ya, kali silang, sehingga begini jadinya. 3 kali 7 adalah 21X sama dengan
4 kali 4 adalah 16. 4 kali 5 adalah 20 ya, karena di situ positif kali negatif jadinya min 20. Oke. Baru sekarang kumpulkanlah 16-nya ke sebelah kiri, kumpulkan dengan 21 ya. 21x dikurangi 16x karena dari positif jadi negatif ya, sama dengan min 20. Setelah ini dikurangi dulu, 21 dikurangi 16 adalah 5 ya, sama dengan min 20. Oke, untuk menentukan x-nya saja, maka x sama dengan min 20 per 5. Kenapa jadinya per? Karena di sini seperti Bapak jelaskan tadi, ini 5x, berarti 5 dikali x. Kalau 5-nya ingin kalian pindah ke sebelah kanan, dari kali menjadi bagi tanpa merubah positif menjadi negatif. Jadinya x sama dengan min 20 per 5, x sama dengan min 4 ya. Karena 20 bagi 5 adalah 4, dan negatif bagi positif adalah negatif. Jadi nilai x sama dengan min 4 ya. Semoga bisa dipahami nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6 ya, contoh nomor 6. Diketahui sisi-sisi suatu segitiga adalah x tambah 1, 2x tambah 4. Jika keliling segitiga tersebut adalah 25 cm, nilai x adalah, nah di sini soal cerita ya, hanya saja kalian di sini perlu mengingat keliling segitiga ya. Ingat bahwa keliling segitiga adalah S tambah S tambah S ya, sisi tambah sisi tambah sisi, dengan kata lain tinggal dijumlahkan sisi-sisinya. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi. Kelilingnya 25 ya, 25 diganti saja. Sisi yang pertama itu x diganti. Sisi yang kedua itu ini x tambah 1 ya. Kemudian tambah lagi sisi yang ketiga itu 2x tambah 4 ya. Oke, 25 sama dengan x, kita buka kurung, plus x plus 1 plus 2x plus 4. Di sini tidak ada yang min, jadi tidak ada perubahan tanda ya. Kumpulkan x dengan x, maksudnya kumpulkan di satu tempat dulu. 25 sama dengan, di sini apa kumpulkan ya, x, x, dan 2x. X tambah 2x, ditambah 1 ditambah 4 ya. Jadi Pak kumpulkan yang ada x-nya dan yang tidak ada x-nya, kita jumlahkan dulu. 25 sama dengan x tambah 2, 1 tambah 1 tambah 2 adalah 4, ditambah 5, 1 tambah 5 ya, hasilnya adalah 5. Kemudian kalian boleh mau mengumpulkan x-nya di sebelah kiri boleh, di sebelah kanan juga boleh, yang angkanya saja atau konstantanya saja. Di kiri bawah semua boleh, mau di kanan semua boleh ya, bebas. Jadi di sini Bapak akan biarkan x-nya di kanan karena hanya ada 1. Yang 25-nya akan Bapak kumpulkan dengan 5. 25 plus 5-nya kita bawa ke kanan, dari kanan dibawa ke kiri, jadinya adalah min 5 sama dengan 4x. 25 dikurangi 5 adalah 20 sama dengan 4x ya. Nah, setelah ini baru kita selesaikan lagi sedikit. 20 per 4 sama dengan x ya. Jadi karena di sini kita mencari x, maka 4-nya harus dipindah ke sebelah kiri. Dari 20 jadi bagi 4 ya. Sehingga 20 bagi 4 sama dengan 5, x-nya sama dengan 5, atau kita boleh baca secara terbalik, x sama dengan 5. 5 sama dengan x, berarti x sama dengan 5. Jadi nilai x-nya sama dengan 5 ya. Oke, itu untuk contoh persamaan linear satu variabel. Sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan linear satu variabel ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ya. Nah, apa itu pertidaksamaan linear satu variabel? Pertidaksamaan linear satu variabel ditandai dengan tanda hubung kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Salah satu saja ya. Apa sih bedanya tanda yang ada sama dengan yang tidak? Contoh nih, Bapak ambil x lebih dari 3. Berarti kalau misalkan x lebih dari 3, itu x-nya dari angka berikutnya. Lebih dari 3 berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan kalau x lebih dari sama dengan 3, maka 3-nya ini ikut. Jadinya x sama dengan 3, 4, 5, 6. Ya,
perbedaan dimulainya. Kalau misalkan lebih dari saja tidak berisi tanda strip, itu berarti dimulai dari angka setelahnya, sedangkan kalau ada stripnya seperti ini, dimulai dari angka yang tertulis di belakang tanda itu, ya. Yang kurang dari juga seperti itu. Kalau kurang dari berarti angka itu tidak ikut, kalau lebih dari berarti angka itu diikutkan, ya. Untuk contoh bentuk umumnya dulu, 5x tambah 4 kurang dari sama dengan 7, 2y min 5 lebih dari sama dengan 6, atau x per 2 tambah 6 kurang dari 3. Jadi caranya sama ya menyelesaikannya, yaitu dengan memindahkan atau mengumpulkan variabelnya ke satu ruas yang sama. Oke? Nah, kita mulai dengan contoh yang pertama ya. Contoh soal pertidaksamaan linear satu variabel, kita mulai dengan contoh pertama. Nilai x yang memenuhi persamaan 6x ditambah 18 kurang dari sama dengan 0 adalah, ini sama seperti tadi, kita pindahkan dulu ya dengan jawabannya 6x plus 18 kurang dari sama dengan 0. 18-nya kalian bawa ke sebelah kanan, biarkan yang ada x-nya di sebelah kiri, jadinya 6x kurang dari sama dengan 0 dikurangi 18. 0 dikurangi 18 berapa? Ya, min 18. Jadi 6x kurang dari sama dengan min 18. Cara untuk mencari x-nya juga sama dengan yang persamaan tadi. X kurang dari sama dengan min 18 per 6. Jadi 6-nya ini sama juga dibawa ke kanan, tapi di bawah ditaruh ya. Dari kali berubah jadi bagi. Hasilnya x kurang dari sama dengan 18 bagi 6 itu kan adalah 3. Di sini min bagi plus adalah plus. Jadi x kurang dari sama dengan min 3. Jadi nilai x kurang dari sama dengan min 3. Oke? Contoh kedua ya. Nilai y yang memenuhi persamaan. Sorry, ini x harusnya ya, bukan y ya. Sorry. 2x. Nilai x. Pak keliru nih nulis hurufnya. Nilai x ya. 2 dikurangi x kurang dari 2x min 4 adalah, caranya juga sama, kumpulkan yang ada x-nya ke kiri, yang tidak ada x-nya ke sebelah kanan. 2 min x kurang dari 2x min 4. Kumpulkan yang ada x-nya ke kiri, jadinya min x min 2x kurang dari min 4 dikurangi 2, karena 2-nya ini yang kita bawa ke sebelah kanan. Oke? Kemudian lanjut, x dikurangi 2x, x dikurangi min 2x, sorry, adalah min 3x ya, kurang dari min 6. Nah, kemudian di sini perlu kalian perhatikan, tidak boleh angka di depan x itu bernilai negatif kalau kalian mau pindahkan. Ini kan sebelumnya ya, ini kan seharusnya kita tinggal pindahkan saja min 3-nya ke sebelah kanan. Tapi kalau dia nilainya min, tidak boleh langsung dipindah. Pertama yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan dulu dengan min 1 ya. Jika koefisien x-nya bernilai min, atau dengan kata lain yang di depan x-nya ini bernilai min, harus dikalikan dengan min 1 dan tanda pertidaksamaannya dibalik. Mana namanya tanda pertidaksamaan? Yang kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, itu namanya tanda pertidaksamaan. Min 3x dikali min 1 nilainya adalah 3x, kurang darinya berbalik menjadi lebih dari. Ya. Kemudian min 6-nya jadi positif 6 karena dikalikan dengan min 1. Nah, terakhir x lebih dari sama dengan lebih dari saja 6 per 3 ya, tidak ada sama dengan di sini. 6 bagi 3, x-nya adalah 2. Ya, x lebih dari 2, bukan x adalah 2, tapi x lebih dari 2. Jadi nilai x-nya lebih dari 2, maksudnya di sini nomor 1 tadi kurang dari sama dengan min 3, berarti dimulai dari min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk contoh 2, x-nya itu berarti 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Contoh 3 ya, nilai P yang memenuhi persamaan 4 dikali P min 8 lebih dari sama dengan 10 ditambah 7P adalah 4, buka kurung P min 8 lebih dari sama dengan 10 plus 7P. Caranya adalah 4 dikali P dulu ya, jadinya adalah 4P. Di sini variabelnya berubah, bukan X lagi tapi P ya. Jadi kalau kalian ada soal, kalau huruf yang di soal itu pasti adalah variabelnya, entah itu huruf apapun dari A sampai Z ya. 4
4 dikali min 8 adalah min 32. Lebih dari sama dengan 10 ditambah 7P. Nah, sekarang kumpulkan 4P dan 7P-nya. 7P-nya kita bawa ke kiri, min 32-nya kita bawa ke kanan. 4P dikurangi 7P, karena dari positif jadi negatif, P-nya lebih dari sama dengan 10 ditambah 32. Ya, min 32 menjadi plus 32. Oke, 4P dikurangi 7P adalah min 3P, lebih dari sama dengan 42. Oke, Bapak tulis ulang, min 3P lebih dari sama dengan 42. Ingat, di sini, di depannya variabel atau koefisien yang nempel dengan huruf ini tidak boleh negatif. Di sini karena negatif, maka kita harus mengalihkan dengan min 1 dan tanda pertidaksamaannya dibalik. Ingat, kalikan min 1 semuanya. Satu baris itu dikalikan dengan min 1. Oke, ini sepertinya perlu dihapus dulu lingkarannya. Nah, min 3P dikali min 1, min kali min, plus 3P. Atau tidak usah ditulis tanda tambahnya. Nah, tanda pertidaksamaannya yang ini, lebih dari sama dengan kita balik. Jadi, kurang dari sama dengan. Jadi, kesimpulannya dari soal 2 dan 3 tadi, kalau dia ada tanda strip, ada sama dengannya, itu kalau dibalik juga harus ada tanda sama dengannya ya. Kalau tidak berisi, berarti saat dibalik juga tidak berisi. 42 dikali min 1 adalah min 42. Jadi, kita tinggal mencari nilai P-nya. P kurang dari sama dengan min 42 dibagi 3. P kurang dari sama dengan 42 dibagi 3 adalah min 14 ya. Jadi, nilai P-nya kurang dari sama dengan min 14. Nah, semoga ini bisa kalian pahami. Untuk contoh nomor 3, kita ke satu contoh lagi, contoh nomor 4 ya. Nilai X yang memenuhi persamaan berikut adalah 8X per 3 ditambah 2X lebih dari 2. Nah, caranya sama. Di sini kita perlu menyamakan penyebut ya. Pak tulis soalnya dulu. Di sini di sebelah kiri kita harus menyamakan penyebut dulu. Karena ada yang berbentuk pecahan, ada yang tidak. 8X per 3-nya pecahan, sedangkan 2X-nya tidak. Nah, kalau kalian ingat-ingat, sebenarnya yang tidak berisi penyebut atau yang bukan bentuk pecahan itu sebenarnya juga bisa dijadikan pecahan, yaitu adalah per 1 ya. Per 1, jadi 8X per 3 ditambah 2X per 1 lebih dari 2. Nah, 1 agar jadi 3 berarti kan kita kalikan 3. Berarti 8X-nya kita kalikan 1, 2X-nya kita kalikan 3. 3 per 3 ya, lebih dari 2. 8X per 3 ditambah 2X kali 3 adalah 6X, 1 kali 3 adalah 3, lebih dari 2. Sekarang, karena sudah sama penyebutnya, 3 per 3, kita kumpulkan, jadikan 1, 8X ditambah 6X per 3, lebih dari 2. Oke, kemudian Bapak tulis ulang, di sini 8X plus 6X adalah 14X, perhatikan layar yang sebelah kanan, paling kanan. 14X per 3, lebih dari 2. Nah, ini juga sama. Kali silang dulu 3-nya ke 2. Jadinya 14X lebih dari 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 adalah 6. Jadinya 14X lebih dari 6. X lebih dari 6 per 14. Karena sekarang 14-nya kita pindahkan ke bawah. Jadinya X lebih dari saja 6 per 14. Ini bisa sama-sama di atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Ya, jadinya X lebih dari 6 bagi 2 adalah 3, 14 bagi 2 adalah 7. Ya, jadi nilai X-nya lebih dari 3 per 7. Oke, untuk yang pertidaksamaan linear satu variabel, itu Bapak berikan 4 contoh saja, sedangkan tadi yang persamaan linear satu variabelnya ada 6 contoh. Silahkan kalau ada yang belum kalian pahami bisa ditanyakan lewat komentar YouTube, komentar Google Classroom, atau WA-nya ya. Baik, terima kasih sudah menyimak videonya. Lanjutkan ke latihan soalnya. Selamat belajar, ya.